Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel ipedia.id. Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Anies Baswedan punya cara lain dalam memberikan apresiasi kepada peraih medali emas badminton ganda putri. Siapa lagi kalau bukan Grace dan Apriani. Jika Jokowi mendekatkan diri dengan para atlet melalui olahraga bersama, Anies Baswedan tak tanggung-tanggung. Gubernur DKI ini meresmikan nama gedung baru bernama Sasana Emas Greysia Apriani. Dulunya bangunan ini merupakan gedung multisport di Kompleks PPOP Jakarta Selatan. Penamaan ini diresmikan oleh Anies pada Sabtu 14 Agustus 2021 dan dihadiri langsung oleh Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Berikut adalah penjelasan Gubernur Anies Baswedan. Kami ingin agar penghargaannya memberikan motivasi lintas generasi. Membuat orang begitu melihat, saya ingin seperti dia. Saya ingin bisa seperti dia. Saya ingin membawa emas seperti dia. Lalu sampailah pada kesimpulan kita beri nama. Sasana ini bukan sekedar Sasana Grace Apri, tapi Sasana Emas Grace Apri. Karena emasnya ini penting, bahwa mereka berhasil mengharumkan nama Republik di gelanggang dunia. Pemprov DKI juga memberikan apresiasi uang tunai masing-masing 800 juta kepada Greysia dan Apriani. Uang tunai senilai 480 juta kepada pelatih kepala Eng Hian. Serta uang tunai masing-masing 50 juta kepada asisten pelatih Ari Subarkah dan Cafid Yusuf. Atlet dan pelatih juga mendapatkan kartu anggota dari PT Impian Jaya Ancol yang berlaku seumur hidup. Sementara sebelumnya, Presiden Jokowi menerima para atlet di Istana Negara. Presiden tak hanya membagikan bonus, tetapi juga memamerkan keakraban dengan para atlet. Iya, kami sangat bangga dan memang kita harus mencetak prestasi untuk bisa ketemu Bapak Presiden, dan tadi juga udah sampaikan pesan-pesan dan kita juga Pamer keakraban Jokowi itu mulai dari bermain bulu tangkis bersama hingga aksi sepintas mengangkat besi sekelas Nurul Akmal. Ngomong-ngomong, kira-kira apa ya yang bakal terjadi jika Pak Jokowi mengangkat besi sekelas Nurul Akmal? Untuk diketahui, seorang atlet mampu mengangkat beban seberat itu karena menguasai kombinasi dari kekuatan, fleksibilitas, konsentrasi, disiplin, atletis, fitness, teknik, dan mental. Meski demikian, dalam cuplikan video tersebut, Presiden Jokowi tampak mencoba untuk mengangkat barbel seberat 60 kg tersebut. Video tersebut memang tidak menunjukkan berhasil atau tidaknya Presiden mengangkat beban seberat itu. Rupanya, aksi ini hanyalah akal-akalan Pak Jokowi saja. Namun, bagaimana jika Presiden tetap memaksa untuk mengangkat barbel seberat 60 kg itu? Apa yang bakal terjadi? Sebelum membahas pertanyaan ini, terlebih dahulu marilah kita simak fakta-fakta seputar olahraga angkat besi. Pertama, risiko cederanya tinggi. Angkat besi merupakan olahraga yang dimainkan dengan power yang besar dan kecepatan teknik untuk mengendalikan beban. Olahraga ini memiliki risiko cedera yang sangat besar apabila dilakukan tidak serius atau oleh orang yang tidak profesional. Atlet angkat besi dianggap rentan mengalami cedera bidai tulang kering. Bidai tulang kering merupakan istilah medis dari medial tibial stress syndrome, yaitu penyakit yang menyebabkan rasa nyeri pada tulang kering atau tulang tibia. Cedera ini menyebabkan tulang kering dan jaringan ikat yang melekatkan otot pada tulang mengalami tekanan berulang-ulang sehingga jaringan tungkai bawah menjadi rusak. Gejala bidai tulang kering biasanya muncul pada saat atau setelah melakukan gerakan fisik. Gejala tersebut berupa nyeri di bagian dalam tulang kering, nyeri pada kedua tulang kering, pembegakan pada tungkai bawah, serta nyeri yang bertambah parah saat menaiki tangga.
Jika dibiarkan tanpa penanganan, gejala cedera bidai tulang kering bisa bertambah buruk dan berdampak negatif pada kesehatan. Karena itu, latihan angkat besi harus memperhatikan faktor kondisi fisik atlet. Komponen kondisi fisik yang mempengaruhi kemampuan angkat atlet diantaranya kekuatan, daya ledak, kecepatan, dan kelenturan. Di samping itu, pengaruh lainnya adalah pengaruh latihan squat, usia atlet, berat badan atlet, serta jenis kelamin. Keberhasilan seorang atlet angkat besi ditentukan oleh 2 teknik dasar yang harus dikuasai. Di dalam angkat besi ada 2 teknik mengangkat barbel, yaitu pertama, teknik snatch. Dalam teknik ini, tangan memegang barbel selebar 80 hingga 1000 cm. Kemudian barbel ditarik ke atas kepala dalam satu gerakan langsung bersamaan dengan gerakan tubuh dalam kondisi posisi jongkok dan lengan menyangga barbel dengan posisi kedua siku lurus. Dengan kata lain, teknik angkatan snatch adalah beban yang diangkat langsung dari lantai ke atas kepala. Angkatan snatch ini dilakukan langsung tanpa jeda. Jenis angkatan snatch adalah jenis angkatan yang dalam pelaksanaan cepat atau langsung dan memiliki 2 model dalam pelaksanaannya. Kedua, teknik clean and jerk yaitu 2 macam gerakan yang dilakukan berurutan dan dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Gerakan clean adalah teknik mengangkat barbel ke atas pundak dengan awalan tubuh dalam posisi jongkok, kemudian secara perlahan berubah ke posisi berdiri menggunakan bantuan dorongan kaki. Dilanjutkan dengan angkatan jerk, yaitu menekuk lutut sedikit sambil mengangkat barbel ke atas. Bersamaan saat mengangkat itu, kaki kanan atau kaki terkuat berada di depan dengan posisi tangan lurus menyangga barbel di atas kepala. Ketiga, sistem pertandingan. Saat namanya dipanggil, masing-masing atlet boleh menentukan berat beban yang akan diangkatnya pada sesi percobaan pertama. Selanjutnya, penambahan beban untuk pengangkatan kedua dan ketiga minimal 2,5 kg. Tidak boleh ada penurunan berat badan di masing-masing sesi percobaan. Di Olimpiade Tokyo 2020, masing-masing atlet harus melakukan pengangkatan dalam waktu 1 menit setelah namanya dipanggil. Selanjutnya, atlet diberi waktu 2 menit untuk istirahat dan melakukan pengangkatan kedua. Begitu juga dengan yang ketiga. Jika pengangkatan tidak berhasil atau dianggap tidak valid, wasit menekan tombol merah. Sementara itu, tombol putih akan ditekan wasit ketika pengangkatan dianggap valid. Apabila barbel dijatuhkan sebelum ada sinyal perintah dari wasit, leadver dianggap gagal. Perolehan nilai ditentukan oleh penjumlahan antara beban tertinggi yang mampu diangkat di sesi snatch dan clean and jerk. Atlet dengan berat gabungan tertinggi yang akan keluar sebagai juara. Ketika terjadi nilai seri, atlet yang mencapai total berat lebih dulu dalam waktu paling singkat yang akan menjadi pemenang. Kembali ke Presiden Jokowi. Mengingat beratnya latihan dan persyaratan angkat besi, cuplikan sepintas dalam video angkat besi itu hampir pasti tidak dilakukan oleh Jokowi. Alasan yang pertama, barbel yang diangkat oleh Nurul kelasnya 87 kg ke atas. Itu artinya, secara persyaratan Pak Jokowi dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi kualifikasi kelas dalam angkat besi. Apalagi Presiden Joko Widodo mengaku berat badannya sempat turun 3 kg lantaran memikirkan pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu Partai Gelora di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 20 Juli 2020 lalu. Alasan kedua, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, olahraga ini memiliki risiko cedera yang tinggi. Karena itu, Presiden Jokowi tentu tidak akan diizinkan untuk mengangkat beban seberat itu oleh tim dokternya. Kalau terjadi apa-apa sama Presiden, tentu sangat merugikan bangsa dan negara, apalagi kita sedang dipusingkan dengan penanganan pandemi COVID-19. Jadi, jika memang Pak Jokowi mau coba, mungkin bisa mencoba dengan barbel yang lebih ringan saja. Barbel 1 kg saja mungkin cocok sama Pak Jokowi. Maklumlah, Presiden kita ini badannya tidak naik-naik sejak dulu sampai sekarang.